Mas Andri, ini penghuninya mau dipindah. Pohonnya tetap di sini nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bade dari channel Jajah Malam. Dan masih juga bersama salah satu narasumber favorit Jajah Malam kali ini dengan Mas Andri. Apa kabar Mas Andri? Selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik selalu. Selalu baik atau aman amin. Aman amin. Oke. Kali ini Mas Andri mau cerita apa ini? Kali ini saya membawa PR. Karena saya sendiri bingung. Jadi PR-nya adalah kenapa satu jenis pohon kemuning ini banyak sekali makhluk sebelah nih ya, ini suka sama pohon itu. Ada apa di dalamnya? Dan biasanya dihuni oleh makhluk perempuan atau anak-anak. Nah, nanti ceritanya panjang. Oke, siap. Jadi teman-teman, bagaimana cerita Mas Andri menyelesaikan PR tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Sekitar tahun 2021 atau 2022 ya, saya agak lupa. Waktu itu saya menjadi ketua panitia penyelenggaraan pameran dan kontes bonsai di Borobudur. Nasional ini skalanya. Kebetulan yang buka acara itu adalah owner salah satu hotel di Borobudur yang kebetulan supportnya besar di acara itu. Nah, kita kasih penghargaan lah untuk membuka acara. Setelah panjang lebar kami ngobrol di ruang transit setelah acara pembukaan, makan bersama. Akhirnya ada salah satu nama ruang di hotelnya atau nama tempat atau nama hotelnya saya lupa. Itu memberi nama Diponegoro gitu kan. Entah itu nama Diponegoro Room atau Diponegoro Hall atau apa di area hotelnya. Iya, terus saya ngobrol banyak tentang Pangeran Diponegoro, jejak perjuangannya di Bukit Menoreh dan lain sebagainya. Terus dia menyinggung gini, kebetulan yang punya itu bukan orang lokal kita ya, dia orang Belanda. Tapi karena udah lama di Indonesia, maka dia pintar berbahasa Indonesia. Meskipun juga di sebelahnya selalu ada translator ya, temen yang kalau ada bahasa-bahasa yang dia nggak paham tanya sama sebelahnya gitu. Dia itu dapat referensi bahwa jejak perjuangan Pangeran Diponegoro itu selalu ditandai dengan penanaman pohon kemuning. Pohon kemuning. Iya. Jadi misalnya lewat sini nih bukit apa gitu kan, dia berhenti dulu capek, nanam satu pohon kemuning. Jalan lagi, berhenti lagi, atau ada pertigaan, dia nanam pohon kemuning seperti itu. Bicara masalah itu panjang lebar, akhirnya si pemilik hotel ini bilang sama saya, Mas, ada nggak pandangan pohon kemuning yang lumayan besar, biar kami tanam di hotel gitu kan, dalam format bonsai, di pot besar juga, nanti dibuat rimbun gitu kan. Saya mengiyakan saja waktu itu, siap nanti. Tapi tidak bisa segera. Karena kalau saya ngambil dari alam, biasanya kita tanam dulu supaya benar-benar hidup, subur. Mungkin udah rimbun lah, belum matang perantingan percabangannya, tapi udah enak dilihat. Baru saya nyatakan siap diangkut lah, siap dikirim gitu kan. Saya tidak begitu beresiko dengan kematian pohon itu. Paling nggak berapa bulan, saya bilang ya sekitar 3-6 bulan. Oke, tidak masalah. Cukup lama juga ternyata. Iya, lama kan, karena dia pohon kayu yang sudah berumur panjang di tanah kan, harus kita cabut kan. Ada tahap-tahapannya tertentu, tidak bisa asal langsung ambil gitu kan. Kita kurangi cabangnya, otomatis nunggu tumbuh lagi. Kalau enggak cuma rangka aja dibawa ke sana kan kurang menarik gitu kan. Saya pulang,
ngobrol sama teman-teman yang ada di rumah. Kebetulan juga ada teman yang ngasih tahu, jadi kalau kamu mau, di sebelah sana itu ada kuburan tua yang sudah lama nggak dipakai karena kampungnya sudah digusur. Nah, ada memang beberapa dusun yang sudah direlokasi atau apa ya pada saat berdirinya Akademi Militer di Kota Magelang. Tahun sekitar, kalau akademi militernya kan 5 sekian lah, 57 atau berapa, mungkin itu sekitar tahun 49 kan pembebasan lahan dulu, 49 50 baru didirikan, terus baru diresmikan jadi akademi, mungkin prosesnya kan panjang. Itu menghilangkan, ada berapa dusun ya, kayak Setran, Sedan, Niten, Mujen, Sutonalan, lupa yang lain, paling nggak sekitar 5 sampai 6 dusun itu. Maksudnya menghilangkan itu Ya disuruh pindah waktu itu. Yang sekarang jadi kebun tebu itu, nggak tahu kan kok malah jadi kebun tebu kan setelah ini suruh pergi. Banyak di momen itu keluarga kehilangan akarnya gitu kan. Misalnya dulu tinggal bareng, ini paman, ini Pak D, ini apa, karena ini harus pergi kan, cari tempat masing-masing ini kan. Ada yang tinggal di kampung sekarang, ada di kampung Gedongan, ada yang jauh, sampai akhirnya anak turunnya nggak saling ketemu, terpisah gitu ya. seperti itu banyak sekali sampai sekarang kita alami kan. Kebetulan saya tinggal di situ. Nah, salah satu dusun yang sudah hilang itu namanya Mbarepan, tepatnya sebenarnya di belakang SMA TN. Itu dulu kampung juga, namanya Kampung Mbarepan, yang udah nggak tahu pada kemana penghuninya ya, sampai sekarang nggak kedetek karena udah campur-campur. Itu kan tebu ya Mas belakangnya? Ya akhirnya tebu. Ini sebelah utaranya, itu masih ada makamnya di situ. Di situ ada 2 pohon kemuning. Yang satu besar, yang satu sedang. Dan yang sedang ini ada di pojokan kuburan, mepet sama selokan. Selokannya komplek militer itu kan. Tanya-tanya informasi, boleh nggak itu saya ambil gitu kan. Kalau mau beli sama siapa gitu kan. Ada teman, salah satu tentara yang memang tinggal di situ. Saya ajak konsultasi, nggak apa-apa itu, nggak ada yang nanam. Terus yang kedua itu kalau lama-lama di situ malah bisa ngerusak pondasi selokan. Kalau saya ambil, nanti kalau dimarahin udah bilang aja saya yang nyuruh gitu, kata teman saya yang militer itu. Oke, saya ambil. Pohonnya mungkin sebesar ini, udah besar. Jadi pohon kemuning itu, Batangnya segitu. iya, batangnya segini. Pohon kemuning ini termasuk jenis pohon perdu atau belukar ya. Jadi kalau kita bilang saya punya pohon besar apa beringin segini ya, ini mah bayi kecil. Oh, beringin kan besar sekali lah. Kalau saya bilang saya punya pohon kecil kemuning segini, wah ini udah besar sekali segini ini. Ini bisa jadi umurnya 50 tahun lebih sebesar ini. Oh, berarti termasuk pohon yang umurnya panjang. Panjang, kayunya keras. Kalau orang-orang di keraton ada yang memanfaatkan kayunya untuk membuat apa namanya ya, garan keris itu ya, warongko keris atau apa gitu, seperti itu. Karena kemuning salah satu kayu yang bertuah gitu kan. Tuah itu artinya punya energi positif. Nah, kalau tulah itu energi yang bisa menolak energi negatif. Jadi kalau itu hanya memiliki energi positif, kalau tulah itu bisa menolak itu. Jadi yang hebat kan bertuah dan bertulah gitu. Nah, Contoh tulah itu, waduh, ini jadi panjang nanti melebar ya. Banyak sekali lah. Biasanya tulah itu bisa diciptakan lah dengan memasukkan doa-doa, dengan jamasan, dengan ruatan itu untuk menolak dari benda yang sudah bertuah gitu, supaya lebih bermanfaat ketika dipakai. Makanya ada jamasan pusoko, ada apa. Tapi ada juga di alam ini yang sudah komplit bertuah dan bertulah gitu. dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Batu cincin ini buatan alam, kita nggak pakai pewarna, kita paling menghaluskan saja. Ya tentu ada campur tangan manusianya meskipun menggelapkan dan sebagainya. Oke.
saya ambil pohon itu mungkin sekitar 2 hari baru kelar. Karena kan akarnya menjulur kemana-mana gitu kan, saya harus potongi. Belum lagi akar yang ke bawah, namanya akar tunggang. Ya, Akar tunggang. Jadi kalau prinsipnya kan, kalau pohonnya tinggi 5 meter, akar tunggangnya pasti 5 meter. Kan itu untuk konstruksi, bukan untuk cari makan. Yang cari makan akar kanan kirinya. Akar serabut. Ya, ini harus kita potong. Kita apa istilahnya, rancang dulu, ini potong seberapa, nanti tumbuh seberapa, kita potongi. Oke, saya bawa pulang naik motor, saya ikat pakai karet ban di jok belakang. Berarti itu masih sama tanahnya Mas kayak gitu? Enggak juga sih, tanahnya itu cuman bisa ya? saya ikutkan sedikit lah, Oh, supaya nanti untuk adaptasi, biar nggak kaget gitu kan, karena udah pohonnya udah berumur. Sama kayak binatang, kayak apa kan, kalau dari bayi mungkin lebih aman adaptasinya kan, kita cuman repot berapa hari habis itu adaptasi kan. Tapi kalau udah besar kan juga adaptasinya malah lama. Nah, itu kita bawakan tanahnya sedikit, terus dibungkus pakai karung yang di posisi akar itu diikat, naikin motor bawa pulang. Udah di rumah sudah saya siapkan potnya, karena saya ukur dulu kan. Makanya tadi pas motong agak lama karena menyesuaikan potongan akar dengan potongan pot, dengan ukuran pot tadi. Saya tanam, kasih media tanam, terus saya teduhkan dulu. Kejadian mulai ini terjadi. 3 hari 3 malam berturut-turut saya dibuat bingung. Jadi di malam pertamanya, jadi kan saya hari kedua mengambil, membawa pulang, saya tanam. Selesai menanam itu pas adzan maghrib. Selesaikan saya masuk. Nah, sehabis maghrib menjelang isya, ini kan masih banyak nih tetangga lalu lalang, entah ke warung, entah beli mie ayam, entah apa kan, belum malam. Itu ada 3 orang tetangga, salah satunya tante saya sendiri, di pagi harinya mengatakan bahwa siapa anak-anak kecil tadi malam kok belum masuk, masih main-main di halaman gitu. Padahal waktu itu saya belum menikah. Oh sudah menikah dan sudah punya anak kecil 1. Tapi kan pasti udah masuk, anak-anak saya kelahiran tahun 2020. Berarti baru berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Ya nggak mungkin saya ajak keluar maghrib-maghrib gitu kan. Nah dipikir tetangga itu kan anak saya ada temennya, karena nggak sendiri itu anak kecilnya. Banyak. Ada 2 atau 3 gitu, main-main di halaman gitu kan. Udah aku diemin. Malam berikutnya tetangga lagi bilang kayak gitu. Ndri, sopo malam-malam cah cilik ting cekiki gitu. Siapa tadi malam anak-anak kecil di halaman kok pada ketawa-ketawa gitu. Ini tetangga yang sama atau yang beda? Beda lagi. Beda lagi. Iya, beda lagi. Karena di daerah saya memang termasuk padat penduduk, karena di tengah-tengah gitu kan. Kebetulan orang tua saya juga asli situ. Jadi tanah ini kan dibagi waris, akhirnya bangun rumah tante saya, anaknya, tetangga, terus dijual, ada tetangga yang beli, kan jadi padat gitu. Itu ada melihat atau mendengar, saya nggak paham, tapi dia lapor ke saya, siapa tadi malam, tengah malam kok banyak anak-anak bermain di situ, ramai sekali gitu. Loh, weruh poli, saya bilang gitu. Ya kan dia pernah, apa kamu lihat, bahwa tante saya bilang gitu. Saya intip, dia membuka pintu, diintip, ada anak lari-larian gitu. Jadi kan nggak jelas, karena anak malam-malam lari gugup gitu di halaman rumah. Yang rumah saya kan halamannya sempit, paling ukuran berapa ya, 4 meter ada nggak itu halaman rumah saya, 4 kali 3 ya mungkin ya, segitu halaman rumah saya yang saya sisakan tanah gitu kan. Lama-lama saya mulai gelisah nih, kok jadi ganggu tetangga ya gitu kan. Apa ini ngikut sama pohonnya apa ya gitu kan. Bingung, saya gelisah gitu. Nah, hari ketiganya kan saya bilang selama 3 malam ini kan selalu ada kejadian berturut-turut, dan dimulainya biasanya setelah maghrib. Setelah surup gitu ya? Iya, terus yang kejadian kedua itu tengah malam, jam 1 ribut gitu, anak-anak rame gitu. Nah, kejadian ketiganya itu tetanggaku yang
rumahnya mungkin selang 4 rumah dari saya ke sebelah timur, itu kedatangan tamu saudaranya yang ngajak anaknya masih kecil-kecil 2 cewek cowok bermalam di rumahnya. Nah, karena orang tuanya asik ngobrol nih ya, selama nggak ketemu keluarga kayak reuni, wah ngakak-ngakak gini, baru sadar setelah jam 8 malam. Loh, anakku kemana tadi ya? Gitu. Karena terakhir disuapin anaknya itu pas maghrib. Habis disuapin, terus pamit ke teras depan mainan HP. Ditengok, oh masih mainan HP berdua, udah didiemin kan, masih ngobrol aja dalam ruangan. Mereka seru kan, sampai lupa ketika jam 8, loh anak-anak kemana ya, kok sepi dari tadi. Si yang punya lah paling mainan HP biasa, diem kan, nggak mungkin teriak. Enggak, anakku biasa kalau main HP itu heboh gitu kan. Rame gitu Rame ya. kan, heboh, wah entah ngegame, entah lihat YouTube, itu biasanya ketawa sendiri atau teriak gitu kan. Ini kok sepi dari tadi. Dilihatnya keluar, nggak ada. HP-nya ketinggal di kursi teras. Dua-duanya. Diambil, dalam kondisi HP itu udah mati. Mungkin kelamaan nggak dipegang, mati otomatis itu ya mungkin ya. Karena ketika dibuka layarnya, seret masih game dan satunya YouTube. Belum pindah tabs-nya gitu, apa namanya? Gitu ya? Iya, masih kayak gitu. Masuk. Dicarinya nih, waduh kemana. Saya juga nggak, saya ada di rumah. Ribut ini di halaman rumah. Kenapa ribut kan? Jam 8, saya udah di dalam. Pas saya buka pintu, loh, kenapa mas kok ribut gitu, kok rame gitu. Ternyata 2 anaknya itu bermain-main di pohon kemuning itu nggak mau diajak pulang. Tapi kelihatannya Mas Andri itu hanya 2 anak 2 itu. anak Saya nggak lihat loh itu, hanya ini kan testimoni para tetangga gitu kan. Dan si anak kecil itu nggak mau pulang karena ngerasa asik di sini banyak temennya. Wah, aku penasaran, loh kamu mainan apa gitu. Dia bilang diajak mainan yang lubang-lubang dikasih biji gitu. Aku imajinasinya kan main dakon apa ya? Dakon, ya. Congklak itu ya, mungkin congklak. ya. Iya, Aku merinding aku. Ya main lubang-lubang seru banget gitu. Terus dia pokoknya main-main sama anak-anak di situ, tapi bukan main yang ekstrim, lari-larian, panjat-panjatan, enggak. Jadi mainan di situ kayak misalnya main gambar-gambar di tanah, itu kan anak kecil suka kayak gitulah, main-main yang nggak pergi gitu. Jadi dia anteng, 2 anak itu di situ. Anteng dan ngobrol. Diajak pulang nggak mau, malah nangis, rewel. Wah, ini kan mulai cemas kan aku. Waduh, ini pasti nanti tetangga ribut ini sama saya kan. Gara-gara pohon ini apa ya gitu kan. Kabar itu, akhirnya anak itu dipaksa pulang lah. Dipaksa untuk, udah dibawa pulang, ini mungkin hantu gitu kan. Aku udah merasa bersalah kan. Nggak enak ini aku kan, cuman gimana ya gitu. Ini belum saatnya dikirim, masih fresh kan. Soal kabar itu tersiar nih di kampungku. Wah, Andri bawa pohon ada hantunya gitu. Oh, jadi rame di kampung. Jadi rame. Aku gelisah kan, aduh gimana ini. Tapi kan yang saya pikirkan, kalaupun itu hantu, nggak ada jahatnya gitu loh. Maksudnya nggak mengganggu, di mananya mengganggu. Cuman lihat anak kecil-kecil lari-lari kok. Apa gigit, apa-apa, itu kan pembenaran saya sebenarnya. Cuman kan jadi teror juga buat tetangga kan. Anak-anak kecil juga ditanya testimoninya asik, nggak mau pulang gitu kan. Kan aku dilematis. Tapi mereka memang ketika main itu memang dekat dengan pohon itu. Iya, kan pohonnya taruh di pot, saya kasih pilar. Supaya kalau ngangkat-ngangkat mudah. Kalau taruh di tanah, wah berat sekali nanti kalau mindah-mindah. Ada pilarnya yang jadi cor-coran itu loh, taruh di situ. Kan enak nih, sebatas perut ya. Kalau 2-3 orang gitu angkat bareng kan enak gitu. Memang saya taruh di situ lah. Mereka main di sekelilingnya itu. Muter-muter, kadang nggak pergi jauh dari situ. Kadang apa? Sepur-sepuran, kereta api nan pegang pundak gini.
terus ngelilingi pohon itu sambil nyanyi, mereka ketawa-ketawa gitu. Ditanya nih anak kecil ini kan, berapa orang di situ, berapa anak? Banyak gitu. Namanya siapa? Lupa gitu. Tapi baik-baik teman-teman di sini. Cewek apa cowok? Cewek sama cowok. Itu katanya. Untung wujudnya masih manusia, anak-anak gitu kan. Kalau udah yang wujudnya serem mungkin jadi teror besar ini kan. Akhirnya kabar ini ribut ke kampung. Sampai saya didatengin ini sama guru ngaji yang di situ kan. Guru ngaji di kampungku. Sampai telinga beliau juga Ya akhirnya. kan. Baik-baik datangnya karena apa ya? Ya saya nggak jahat kok, mungkin saya salah ya, tapi jahat kan enggak gitu ya. Jahatnya di mana kan nggak ada kan. Kalau saya jahat mungkin datangnya marah-marah kan. Kadang kita harus membedakan ini mana kesalahan mana kejahatan gitu kan. Saya salah iyalah mungkin yang mengganggu ketentraman masyarakat ya. Datengin baik-baik. Jadi kok saya dengar-dengar berita kabar seperti ini. Jawaban saya juga sama. Iya Pak, saya juga nggak ngelihat, tapi saya mendengar kabar dari tetangga kok seperti ini. Saya minta solusinya. Kalau pohon ini suruh buang, saya nggak ikhlas. Karena dulu pohon ini hidup, saya ambil ini harapan saya, niat saya, mungkin saya juga salah ya sama alam semesta, mau bermaksud menaikkan derajatnya yang tadinya hanya menjadi tanaman yang tidak kepake lah bisa dibilang gitu ya, karena di situ ada induknya yang besar, terus itu anaknya agak kecil dan lama-lama bisa ngerusak pondasi, sama aja nanti dicabut sama bagian yang pembangunan selokan dibuang juga kan. Nah ini saya berusaha untuk merawat dan menyuburkan gitu, bukan terus apa menyiksa kan, enggak, cuman medianya aja beda gitu. Nah kalau ini suruh buang, saya nggak ikhlas gitu. Satu itu, yang kedua ya jujur saja, ini salah satu mata pencarian saya gitu. Ini mau saya jual, ini pesanan orang dan saya udah janji. Ini sudah saya foto, sudah saya video, saya kirimkan dan orangnya setuju. Cuman kan saya masih merawatnya sampai benar-benar subur. Saya bilang kayak gitu, saya mohon kebijakan tentang solusinya seperti apa. Apa pohon ini harus saya ungsikan? Ayo dibantu bareng-bareng, nggak apa-apa, kita angkat bareng-bareng. Taruh di mana? Misalnya ada lahan kampung yang kosong, oke nggak apa-apa, saya ngerawat agak jauh nggak apa-apa sih. Daripada nanti ganggu. Atau ya kayak seperti apa solusinya gitu. Sama guru ngaji ini diliatin pohon itu. Lama-lama kok dia ngambil langkah mundur, mungkin sekitar 2-3 langkah yo. Tap. Enten apa Pak? Saya bilang gitu. Duh, ono mbok nih, bilang gitu. Ada ibunya gitu. Dia bilang ada ibunya. Duh. Terus solusinya kan yang saya butuhkan, ya kan? Jadi dia bilang bahwa anak kecil-kecil itu memang senang di situ, tinggalnya di situ. Anak kecil gaib ini ya? Gaib itu tadi. Nah, mungkin kayak sarangnya, terus ibunya entah kemana gitu, pulang lagi gitu. Ini pas ada ibunya. Oh, pas Pak Ustadz atau guru kita dilihat, Iya, mau lihat-lihat ibunya pas anak-anak muncul, tadi, makanya dia kaget. Oh, iya. Kaget mundur ke belakang. Saya bilang, sosoknya gimana Pak? Serem nggak? Enggak. Masih muda katanya gitu. Terus kira-kira membahayakan enggak gitu. Sebentar ya gitu. Sama Ustadz ini ya, guru ngaji ini, saya nggak tahu seperti apa cara dia ritualnya gitu kan. Berdoa di situ, ngaji-ngaji gitu dan sebagainya, terus narik saya. Yuk ikut yuk baca doa gitu. Kita bantu dia dengan doa, kita kasih dia hadiah doa-doa yang terbaik gitu. Ditujukan kepada siapa Pak? Saya nggak tahu kan, doa ini harus ada tujuannya kan. Ada alamatnya ya. Ada alamatnya, ke mana, ke siapa gitu. Udahlah, langsung saja ke penunggu atau penghuni pohon kemuning ini gitu kan.
Sebenarnya si Pak Kiai ini atau guru ngaji ini sempat saya nyebutin salah satu nama ibu itu, tapi saya lupa, daripada saya asal ngawur kan malah nanti kebolak-balik sendiri kan. Sekarang bilangnya ini nanti cerita panjang beda nama kan malah saya lupa jujur ya. Tapi ada sih namanya di situ, Nyai siapa gitu. Lupa, kalau diingat-ingat kepanjangan nanti malah diedit juga kan. Gini terus nanti kan. Oke, saya lupa namanya, cuman ditujukan ke situ, baca doanya apa Pak? Al-Fatihah saja sebisanya, nanti surat Al-Ikhlas, Anas itu udah cukup. Yang lain nanti saya lengkapi gitu. Nah, setelahnya berdoa nanti kita pasti akan dapat petunjuk. Oke, gitu kan. Baca-baca doa, saya juga ngikut. Anak saya, istri saya ngintip-ngintip aja nih dari pintu, takut kan. Takutnya juga anak saya diajak main, tapi untungnya enggak gitu kan. Karena kayaknya si anak kecil-kecil gaib ini nggak masuk rumah, hanya di sekitar situ mungkin ya, karena masih kecil, jangkauan bermainnya nggak jauh juga. Saya nggak tahu ya dunia alam gaib itu seperti apa. Kalau kita kan bicara jadi versi manusia kan, kalau masih kecil mainnya serumah, agak besar dikit keluar rumah, udah remaja entah kemana kan gitu ya. Itu kan versi manusia, mungkin gaib bisa sama bisa nggak, saya nggak tahu. Oke, setelah ngaji-ngaji itu, lalu si Pak Guru ngaji ini gini, merem lama sekali, lama itu ngangguk-ngangguk apalah gitu. Aku di dekatnya udahlah, bosan sebenarnya nungguin, ngapain ini kayak gini kan, nggak ngomong nggak apa-apa. Terus gitu dia bilang ke saya, udah yuk masuk duduk. Kebetulan ruang tamu saya kan semi terbuka kan, nggak hanya halaman, teras, terus ruang tamu yang masih semi outdoor gitu kan. Karena belum selesai bangunnya. Duduk, ngobrol kita kan. Dia bilang gini, Mas Andri, ini penghuninya mau dipindah. Pohonnya tetap di sini nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Satu, minta dicarikan rumah pohon serupa. Pohon yang sama. Pohon yang sama. Berarti pohon kemuning. Kemuning yang belum punya penghuni. Bagaimana cara deteksinya punya penghuni apa enggak gitu kan? Saya juga nggak paham kayak gitu. Dan nanti saya temenin gitu. Oke, aman. Yang kedua, jika memang kok nggak kesulitan mencari pohon kemuning atau apa namanya yo nggak ketemu, karena ini kan syarat ketiga ini yang memberatkan. Apa itu? Minta digendong. Apanya yang minta digendong? Anaknya yang paling besar. Oh. Gaib itu. Sambil mencari pohon itu? Iya. Oh. Jadi kan nyari dulu, baru setelah dapat baru minta digendong gitu kan. Katanya seperti itu. Tak pikir ibunya kan serem juga kalau berat kan. Anak yang paling besar ini katanya minta digendong, nanti adik-adiknya ngikut. Nah, karena kan wah ini ada penghuninya pindah lagi kan nggak jelas ya mau di mana. Ada satu pohon penggantinya, yaitu bambu kuning, satu rumpun. Oh, bisa bambu kuning. Kalau kemuning nggak ada, Iya. bisa diganti dengan Bambu kuning. tetapi Satu ya, rumpun. Satu rumpun Iya. itu mungkin berkelompok ya? Iya, berkelompok. Jadi nggak boleh yang bambu kuning cuman satu di taman gitu, nggak mau dia. Atau hanya 2 atau 3 pohon yang baru ditanam gitu, nggak mau dia. Yang satu rumpun maunya gitu. Duh, sulit ini aku kan. Tapi hari berikutnya saya asal sajalah. Bangun tidur, datengin pohon kemuning. Asal aja, asal ngomong aku kan. Nduk, le, saya bilang, kalau bahasa Jawa kan apa ya itu, nak gitu kan. Nak itu kan panggilan kalau cewek nduk, genduk kan. Kalau cowok le, tole gitu kan. Nduk, le, sing sabar yo. Ojo ngajak dolan bocah-bocah kene, ojo ngemero isik, ojo ngetok isik, tak golek ke omah. Asal seperti itu saya. Ternyata Yang tadi yang iya. artinya tadi seperti apa Mas? Artinya adalah jangan memperlihatkan dulu kepada orang-orang, jangan ngajak main anak-anak di sini, tenang dulu, sabar, akan saya carikan rumah baru. Oke. Ya.
asal gitu kan, karena kan pagi hari kan nggak ada takut-takutnya kan, terang matahari sambil nyapu. Berkali-kali saya ulangi, sabar sih ya Lin, Duk, gitu. Mencoba berkomunikasi. Iya, nggak ada jawaban sih sebenarnya, cuman sugesti saya aja supaya saya juga tenang gitu kan. Saya carikan rumah baru gitu. Keliling mulai hari itu aku cari lokasi terdekat kampung saya dulu ada enggak gitu kan. Enggak saya temui pohon kemuning. Cari di makam-makam enggak saya temui gitu kan. Coba agak apa namanya agak luas lagi radiusnya gitu kan, di pinggiran Sungai Progo enggak saya temui lagi. Mati ini kemana ini, bingung saya. Ada satu pohon kemuning masih kecil saya lihat tumbuh di sungai yang muaranya itu ini lereng Gunung Tidar, mepet itu kan komplek Akademi Militer, komplek militer yang nggak bisa orang masuk ke situ sembarangan. Tapi dari tembok militer itu ada sungai yang keluar dari situ. Sungai itu sepertinya sungai tua, cuman air ngalirnya itu adalah air luapan dari irigasi. Kalau hujan gitu meluapnya ke situ. Jadi kalau hari-hari biasa airnya kecil. Nah, namanya di Kampung Seneng itu mepet itu tadi asrama Taruna itu kan. Ada masih kecil pohon kemuning itu. Masih kecil. Saya bilang sama Pak Guru ngaji tadi kan, Pak, teng seneng wonten gitu. Ada gitu. Nah, buatan repot, go, kalau derek mriko. Kalau nggak repot, ayo saya antar ke sana gitu. Ya engko sore ya. Nanti sore kan. Karena siang dia harus mimpin genduren gitu kan. Oke ya. Sore ke rumah saya ajak ke sana, namanya Pak Samsudin sebenarnya. Pak Din kan saya panggil gitu. Datang terus dia ngeliatin gini, waduh Dri, wis ono sing tunggu gitu. Padahal masih kecil ya. Udah diinden. Ya. Sebegitunya. Waduh, pusing lagi aku kan. Sisi lain, aku takut di rumah ini nanti tetangga ada yang gempar lagi. Mereka pun bisa menginden tempat gitu ya. Iya, ternyata kayak asrama ini kayak perumahan baru, perumahan KPR apa ya gitu kan. Tak pikir, duh, iya. Akhirnya di selatan kampung saya, mepet kebun tebunya Panca Arga itu. Di sebelah kanannya ada kuburan tua yang kampungnya juga udah hilang, namanya Kampung Setran, Dusun Setran. Tapi makam-makamnya itu masih ada semua loh itu, kampung-kampung yang hilang itu kan. Masih ada pohon besar, pohon jangkang namanya. Nah, jalan menuju ke makam itu di sebelah kirinya ada satu rumpun bambu kuning. Nah, saya antar ke sana aja Bu Pak gitu kan. Maksudnya tak terkirono wae po gitu. Asal aja lah kalau sudah ada penghuninya yang balik lagi. Kalau belum ada ya udah biar di situ aku selak burung nggak tahan. Kalau apa ganjel. Meskipun bagi saya itu baik-baik saja, tapi kan saya bertetangga, saya hidup bersosial, nggak maulah menjadi sebuah bencana bagi mereka gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Akhirnya malam harinya kebetulan itu hari Kamis, jadi malamnya malam Jumat ya, saya nggak hafal malam Jumat apa gitu. Pak Samsudin itu dari rumah bawa jimat banyak sekali, satu kantong. Kok saya langsung bilang jimat ya, isinya pokoknya batu cincin semua, batu cincin semuanya dibuka. Apik-apik Pak gitu. Udah nih. Terus dia maju ini ke pohon itu. Cuman dibuka itu. Oh, yang ini oke, ini diambil. Cuman satu, yang lain dikantongin lagi, masukin tas. Satu apa namanya batu cincin, warnanya coklat gitu. Saya masih ingat coklat. Oke, ini ya siap. Terus dia masukkan ke kain putih. Dikasih minyak-minyak itu wangi itu kan. Sama bunga kenanga atau apa ya saya lupa, kandil atau kenanga saya lupa. Dek, ditutup pakai kain putih itu, diikat, dibungkus ya. Ya dibungkus, kan kecil. Dah, ini kamu gendong. Hah, kecil segini
minta digendong kan gitu. Yo enteng banget kan, tak pikir gitu kan, sepele gitu. Oke, pakein selendang aku, selendang bayi gitu loh, selendang. Selendang anak-anak itu loh yang bahannya dari kain, batiknya batik jumputan, bagus sih. Dipakein itu warna merah, dipakein di sini. Habis gitu tadi itu kantong itu udah taruh di dalam selendang ini. Jalan yuk, malam itu jam 12 itu. Jalan yuk, kemana ini rumpun bambunya gitu. Mriko Pak, Seteran. Yes, tak terkira yuk. Pas plek ini nggak ada rasa sama sekali. Maksudnya ya cuman batu ringan. 7 langkah lah, 5-7 langkah ke depan baru kerasa nih kok makin berat ya gitu kan. Duh, makin berat ya. Makin jalan, makin berat ya, seperti gendong anak-anak. Mungkin anak-anak itu usia berat kok. Usia mungkin kalau manusia ya sekitar umurnya udah 5 tahun lebih lah, 5-6 tahun kan berat sekalian, 20 kiloan lebih itu lama-lama. Waduh, aku iseng sih. Iseng kan aku raba gini. Karena perasaanku kan selendangnya gini, nendongnya di belakang. Nendong di belakang gini loh, kan yuk, selendangnya kena pantatnya lah kalau manusia gitu kan, ke sini. Aku iseng raba. Karena perasaanku memang bener kayak anak yang minta gendong gini. Rasanya itu bener-bener ada tangan di sini, pegangan, ada kaki di sini, ngelewer perasaanku. Kan nggak berani noleh atau apa aku. Jalan lama-lama kerasa aneh kan gitu. Bener ya, anak ini kan dingin rasanya. Kayak dingin gitu kan. Aku iseng saya raba ini. Bener nih. Kayak gini, saya raba itu kayak pantat anak gitu. Di selendangnya itu. Pantat anak ini. Deg-degan aku kan. Saya pencet. Mimpes kain biasa. Oh. Ya pencet gini kain kosong lah. Kain kosong. Wah, ini cuman perasaanku. Aku raba lagi. Pantat lagi rasanya gitu. Nah, habis gitu, habis aku raba-raba ini ada gerak-gerakan. Kayak kalau anak kecil, gitu loh. Wah, aku bilang gitu kan. Oke, anteng aku bilang gitu. Sama Pak Samsudin tadi, cup. Jadi dia tadinya anteng jadi gerak-gerak karena katanya aku ngelus-elus sama dilus-elus gitu kan, tak pupuk kayak anak mungkin seneng atau apa ya nggak tahu. Udah sampai nih rumpun bambu yang saya ceritakan tadi di pojokan kampung. Tong mriku Pak gitu kan. Oh ya, iki aman gitu katanya. Karena rumpun bambu itu dulunya memang panjang-panjang, terus ditebang di bulan Agustus beberapa bulan yang lalu untuk tiang bendera. Baru tumbuh lagi kecil-kecil, tapi udah bambu lah, bukan sing masih rebung, bukan, udah bambu tapi masih muda-muda gitu. Suka mereka mau tinggal di situ untungnya. Wes ledake pelan-pelan gitu. Nah, enggak aku sendiri yang jatuh gitu karena bisa lompat anaknya gitu. Wah, itu pengalaman yang luar biasa ya, nggak lihat wujudnya, nggak merasakan hawanya, nggak mendengar sama sekali aku riuhnya anak-anak, tapi sangat kerasa di gendongan itu benar-benar anak itu. Saya letakkan di situ, saya duduk, refleks ya, saya refleks karena mungkin apa ya istilahnya ya lega juga. Saya duduk di situ, saya ngomel sendiri, ngoceh sendiri saya bilang nyai siapa saya lupa tadi saya sebutkan, dan anak-anaknya kalau bahasa Indonesianya seperti itu ya. Saya Andri minta maaf sekali kalau sudah mengganggu rumahmu, saya benar-benar tidak tahu. Aku ngomel panjang itu, ada rasa bersalahnya juga jujur ya. Terus saya mohon jangan dendam, saya bilang gitu. Saya nyari rumah penggantimu nggak dapat. Ngomel saya ke situ, panjang saya ngomong, nggak tahu refleks ucapan ini bisa kayak lebaran gitu ya. Minal aidin wal faidin itu kan saling memaafkannya, saya minta maaf berkali-kali itu. Mohon maaf sekali gitu kan kalau kamu merasa tamu di rumahku, maaf aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu loh.
Panjang itu, Pak Samsudin ketawa denger aku. Wes, bilang. Habis itu aku pulang sampai di rumah. Setelah kejadian itu tidak ada kejadian apa-apa lagi. Hanya terus jadi isu saja di kampung. Piye ono demite to, Dri? Ora ono, bilang gitu. Endi buktine nggak ada gitu. Nah memang udah seperti itu tanpa sepengetahuan banyak orang gitu kan. Akhirnya ya ucapan terima kasih kan Pak Samsudin tak amplopin karena kan pohon ini mau komersil ini rencananya kan. Ya masa saya jual dapat duit, ini yang bantu saya mati-matian, ya udah tak kasih. Tak tawarin sih mau minta bagi hasil atau dia enggak, saya enggak boleh. Enggak boleh ada tarif, enggak boleh ada apa-apa gitu loh. Bantu ya bantu aja gitu. Ya udah ini saya langsung bahasa ikrarnya ini di luar konteks bantu membantu. Ini saya titip buat anak jenengan. Dah itu. Selesai dan diterima, saya juga lega. Akhirnya setelah pohon ini benar-benar saya nyatakan subur, saya nyatakan hidup, saya nelpon yang pesan, terus diambilnya pakai mobil. Udah saat ini hidup subur di sana pohon kemuning itu, gitu kan. Nah, saya cerita ini sama ownernya kejadian itu, malah dia tertarik. Mau ngasih nama bonsai ini Nyai siapa itu tadi. Saya bilang jangan itu kayak mengganti balik, nggak apa-apa, seru di sini lebih keren. Wah saya nggak mau, bilang gitu. Udah selesai ini karena orang mungkin mereka menganggap ini hanya cerita karangan saya yang menarik kan, seru, atau sisi lain bisa jadi untuk apa ya, kepentingan pariwisata. Ini pohon kemuning yang bernama ini kan jadi nanti malah terlalu bombastis gitu kan. Saya nggak mau juga, karena biarlah objeknya ya ini aja lah, dinikmati silahkan gitu. Nah sampai di situ ceritanya. Oke. Seru sekali Mas Andre, yang menggendong apa tadi, menggendong anak tadi ya. Ya. Oh, gitu ya. Oke, mungkin pertanyaannya adalah yang ingin saya tanyakan ini Mas Andri. Yang awal adalah bahwa desa itu masih ada Mas, ataupun ini sudah hilang, atau bekasnya sekarang yang oh desa-desa yang sudah direlokasi atau digusur zaman tahun itu. Ya. Kalau desanya udah nggak ada. Sama sekali udah nggak ada? Nggak ada sama sekali. Mayoritas mungkin 80% udah jadi lahan pertanian tebu. Itu di zaman Belanda bukan? Kalau pertanian tebunya awalnya sejak zaman Belanda. Mungkin ada lahan memang ya. Tapi untuk penggusurannya itu setelah mau didirikan akademi militer itu. Oke. Tapi kalau untuk sisanya makam masih ada semua. Makam-makam memang Belanda ini meskipun menjajah, dia sepertinya masih menghormati lokalitas ya. Kearifan lokal ya. Masih menghormati itu gitu kan. Buktinya kan misalnya bikin jalan gitu, ada makam dia masih belok gitu kan. Sering-sering seperti itu. Nah yang jujur yang bikin saya penasaran malah justru ini. Ini apa namanya, sekolahannya Markas Besar TNI Angkatan Darat yang sering Pak Presiden berkunjung ke situ. Terus di sini adalah perumahannya, asramanya, pengajarnya di sinilah, tentara militer. Nah ini letter L seperti ini, iya kan? Lah di sini kampung saya, di sini kampung Seneng. Kok dulu nggak dibablasin sekalian, dua kampung ini hilang kan jadi kota, satu komplek gitu kan? Masih disisain Sekaran sama Seneng gitu loh. Iya. Padahal kampung yang lain udah hilang ini. Tersisa ini. Jadi kampung saya ini kampung yang tidak punya jalan tembus. Jadi begitu masuk kampung saya ya muter aja ya? Keluar lagi ya. Karena kalau tembus kan sudah perumahan Panca-Arga itu, perumahannya tentara gitu kan. Keluar lagi pasti. Nah ini kok nggak dibablasin sekalian gitu. Saya nggak tahu itu. Sampai sekarang juga masih tanda tanya, masih misterius gitu. Nah kalau dusun-dusun kampung-kampung yang hilang itu masih ada makam-makamnya, semuanya sudah pernah saya kunjungi juga. Kalau itu ceritanya panjang, nanti aja di part-part berikutnya. Karena masing-masing makam ini punya cerita sendiri-sendiri gitu. Nah salah satunya kalau dulu itu
nama Mujen itu kelurahan sebenarnya. Mm-mm. Kelurahan Mujen. Ada kampungnya macam-macam, gitu, banyak gitu. Ya mungkin bisa lihatlah di peta kuno atau di Google mungkin ada itu. Kalau Ya. saya punya memang peta kunonya tahun 29 masih ada kampung-kampung itu gitu. Oke, mungkin yang bab tadi mungkin kita bahas-bahas mungkin lain kali, Mas. Ya lain kali. Tapi untuk sementara sampai saat ini masih ada mungkin yang ziarah ke makam itu, Mas? Enggak ada, Oh, jarang. ada. Ada paling setahun itu bisa sekali saja atau berapa mungkin orang-orang yang lelaku spiritual ya. Kadang di Kampung Seteran itu makam Mbah Kiai Kacung itu ada yang semedi atau bertapa di sana 3 hari, 1 minggu itu. Atau Tapi mungkin jarang sekali. terputus ya, Mas, pada akhirnya untuk terahnya ataupun mungkin garis keluarganya karena itu udah lama. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa, Terus atau lama. bubar kan, beda kemana-kemana gitu nggak tahu. Mungkin saya juga kayak punya tanggung jawab menelusuri itu. Jangan-jangan kakek nenek saya, buyut saya ada di salah satu makam itu kan keturunan keberapa kan nggak tahu juga. Karena itu kampung-kampung tua. Oke, ini mungkin itu sebenarnya cukup menarik ya, Mas ya. Ya Ini mungkin kita ulik besok lagi ya. harus menarik. Kalau nggak menarik saya nggak di GM. Buat cerita di rumah saja kalau nggak menarik. Oke, yang terakhir, Mas, ini pertanyaannya ini. Tadi kan pohon yang pertama, yang kemudian yang Mas Andri ambil dari selokan tadi lah kemuning ya. Kemuning. Kemudian diganti dengan, oke, kalau ada kemuning lagi mungkin kemuning bisa, Iya. itu pasti bisa. Tapi akhirnya ada opsi untuk menggantinya dengan rumpun bambu kuning. Rumpun bambu kuning. Nah, ini kenapa bambu kuning? Kenapa nggak ringin misalnya kan? Mungkin sama-sama mungkin pohon yang seperti itu kali ya. Atau mungkin pohon waru atau apa kan bisa, atau pohon jagung. Kenapa harus? Itu sebenarnya pertanyaan ditujukan kepada hantunya ya. Karena dia yang minta gitu. Saya juga nggak Yang tahu. minta. Iya. Oh gitu. Menurut Pak Iya. misalnya gitu ya. Selalu ada plan A, plan B gitu. Oh. Mungkin dia juga udah paham bahwa nyari tempat nggak mudah. Mungkin gitu juga. Karena niat saya mungkin ingin merawat pohon itu bukan untuk membunuh gitu kan, bukan untuk mematikan. Mungkin dia masih apa ya, toleransi sama saya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Atau karena niat saya mungkin memang pesanan komersil, dia juga ingin membantu rumah tangga saya juga, saya nggak tahu gitu Iya. kan. Tapi Bisa saya jadi jujur aja seperti itu. Saya jarang sekali berbohong. Kalau mau saya jual, saya bilang mau dirawat sendiri gitu, biar mempermudah akses, biar murah. Enggak, saya enggak. Kalau mau dijual ya saya bilang ini mau saya jual. Kalau mau saya rawat sendiri, saya akan bilang ini rawat sendiri. Nah, setelah saya rawat kok pohon enggak cuman itu ya, berlaku untuk pohon lain. Saya kadang minta kalau udah banyak ya itu udah gugur, mau saya jual, mau saya kasihkan orang, udah yang penting ikrar awal seperti itu, niat saya pelihara gitu kan. Oh, iya. Kalau beranak pinak ya bisa jadi anaknya dijual dan sebagainya. Kalau tadi itu memang saya bilang sama Pak tentara yang ngantar saya juga seperti itu, Pak ini saya dapat pesanan gitu. Pak tentaranya nggak mau minta bagian, ya udah, karena dia merasa nggak ada kontribusi gitu. Cuman wes nanti kalau ada apa-apa telepon saya gitu aja, terus pergi kan, minta berapa gitu nggak mau nyebutin, tak kasih juga nggak mau. Oke. Atau mungkin karena kalau secara logika saya mungkin karena warnanya sama kuning mungkin ya, Pak. Apa bukan ya gitu kan. Tapi mungkin nanti biar kalau ada penonton yang mungkin yang tahu ataupun yang iya juga ya, saya baru ngeh ya kemuning sama bambu kuning. Iya kan. Karena mungkin pohon kan mungkin jarang ya ketika ada warna-warna seperti itu ya. Oke, biar nanti ini aja penonton yang kalau ada yang tahu boleh komen ya. Malah saya yang jadi PR itu kemuning sama bambu kuning. Oke, itu Mas. Terima kasih banyak atas ceritanya, seru sekali dan terima kasih Mas terima Badar. kasih. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Dan untuk pohonnya juga semoga hidup subur di sana. Hidup subur di sana. Oke, sekian. Terima kasih buat sobat Jelajah Malam semuanya. Tunggu di video-video berikutnya cerita yang lebih menarik lagi. Saya Badai dan saya Andri. Pamit undur diri dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.